Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini disutradarai oleh Keiichi Otomo, dibintangi oleh Emi Takei, Takeru Sato, Teruyuki Kagawa, Yu Aoi, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang berakhirnya Perang Bakumatsu pada tahun 1868, di mana mantan pembunuh Kenshin Himura berjanji untuk membela orang-orang yang membutuhkan tanpa harus membunuh lagi. Kenshin mengembara melalui Jepang dengan pedang dengan mata pisau terbalik selama masa transisi dari era samurai ke era baru. Dalam perjalanan, Kenshin bertemu dengan Kaoru Kamiya dan membantunya dari gangguan gangster pembuat obat opium kuat milik Kanryu Takeda. Kaoru lalu mengajak Kenshin untuk tinggal di dojo milik Kaoru. Di waktu yang sama, ahli kimia obat Megumi Takani lolos dari Kanryu dan berusaha berlindung di dojo. Sementara pembunuh Batosai yang membunuh polisi dan meninggalkan pesan yang melekat pada tubuh mereka. Ketika Kanryu semakin memaksa untuk membeli dojo Kaoru, Kenshin dan Sanosuke Sagara bergabung untuk menyerang musuh mereka bersama. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, diceritakan pada masa peristiwa peperangan Boshin antara pasukan Tokugawa dengan para pemberontak Isshin Shishi. Lalu muncul pasukan Shinzen Gumi yang dipimpin oleh Hajime Saito. Saito terlihat sedang mencari seseorang yang ia sebut sebagai Hitokiri Batousai, sang pembantai. Kemudian terlihat pedang berlumuran darah yang dipegang oleh seorang pemuda dengan bekas luka berbentuk X di pipinya. Tatapan pria itu terlihat sangat dingin. Kemudian dengan cepat ia membantai semua musuh-musuh yang ada di depannya. Ia adalah sang Hitokiri Batosai. Saito dan Batosai saling menatap. Lalu terdengar teriakan kemenangan dari jauh dan terlihat rombongan pasukan membawa sebuah panji Kaisar Jepang yang menandakan berakhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa. Meskipun perang telah berakhir, Saito masih berniat untuk duel dengan Batosai. Tetapi sang Batosai yang menyadari telah dimulainya era baru menancapkan pedangnya ke tanah. Ia tidak ingin bertarung lagi dan berjalan menjauhi Saito. Malam harinya, terlihat seorang samurai terbangun dari antara tumpukan mayat motif peperangan. Ia berjalan dan memegang sebuah pedang yang menancap. Dan itu adalah pedang yang telah merenggut ratusan nyawa, pedang yang ditinggalkan oleh sang Batosai. 10 tahun berlalu sejak masa reformasi. Terlihat Laksamana Yamagata Aritomo yang sedang berpidato di depan para pasukannya. Jepang membuka perdagangan bebas dengan pihak luar negeri, khususnya negara barat. Ia bertekad membuat pemerintahan baru Jepang agar lebih maju dan berkembang. Kemudian scenes beralih di sebuah mansion yang sangat besar, di mana terlihat seorang saudagar kaya yang bernama Takeda Kanryu. Kanryu meminta beberapa orang untuk membuat opium baru yang sangat adiktif. Setelah berhasil, ia menyuruh yang lain keluar, sementara ia memilih Megumi Takani untuk tetap membantunya di sana membuat opium. Di luar ruangan, teman-teman Megumi yang lain dibantai tanpa ampun oleh para pembunuh bayaran Kanryu. Salah satu teman Megumi terlihat ketakutan dan kabur melompat dari jendela. Kemudian Kanryu mengatakan akan menyuruh Batosai untuk mengejar orang yang kabur itu. Keesokan harinya, terlihat Saito yang kini menjadi anggota kepolisian. Ia menyelidiki kasus kematian pria yang semalam kabur dari tempat Kanryu. Dan ternyata pria itu adalah anggota polisi yang menyamar. Terdapat kertas di sampingnya yang menandakan kalau ini adalah ulah Batosai. Namun Saito menyadari bahwa itu bukanlah ulah sang Batosai. Di lain sisi, sang Batosai yang sedang berjalan sambil memegang sate di tangannya, perhatiannya teralihkan oleh pengumuman tentang teror Batosai si pembantai. Dan tiba-tiba di sampingnya muncul seorang wanita bernama Kaoru Kamiya yang menodongkan pedang kayu ke arahnya. Wanita itu menyebut dirinya mencari sang Batosai. Kepada wanita itu, lalu sang Batosai mengaku bahwa ia adalah seorang pengembara. Kaoru kemudian penasaran dengan pedang yang dibawa sang Batosai. Lalu ia menunjukkan kalau pedang yang dibawa olehnya memiliki sisi tajam yang terbalik.
Kaoru menyadari sulit untuk membunuh orang dengan pedang seperti itu, yang membuat Kaoru berpikir bahwa bukan orang ini pelakunya. Kemudian Saito mendatangi kediaman Kanryu. Ia mencurigai Kanryu sebagai dalang membunuh yang terjadi baru-baru ini. Akan tetapi, karena tidak mempunyai cukup bukti, Saito tidak bisa menangkap Kanryu. Setelah itu Kanryu masuk ke dalam mansionnya. Ia dikabari kalau Megumi kabur. Kanryu pun auto panik karena takut bisnis haramnya terbongkar. Ia pun memerintahkan salah satu anak buahnya bernama Udo Jin-ei untuk mencari Megumi. Udo Jin-ei ini adalah orang yang di awal film terbangun dan mengambil pedang Batosai. Dan ternyata orang yang selama ini melakukan pembunuhan atas nama Batosai adalah Udo Jin-ei sendiri. Sementara Megumi yang disangka kabur ternyata ada di kantor polisi untuk mencari perlindungan. Tak lama kemudian terdengar teriakan kekacauan dari luar, dan itu adalah ulah Udo Jin-ei yang sedang mencari Megumi. Udo Jin-ei membantai para anggota polisi satu persatu. Megumi yang ketakutan berlari mencari tempat persembunyian dan ia kabur dari tempat itu lewat jendela. Di tengah perjalanan, Kaoru yang sedang berjalan pulang tiba-tiba melihat Udo Jin-ei yang ia kira adalah Batosai. Lalu ia menantang Udo Jin-ei dengan pedang kayunya. Jin-ei pun auto turun dan dengan mudah menjatuhkan Kaoru, guys. Saat Udo Jin-ei akan mengayunkan pedangnya ke arah Kaoru, tiba-tiba muncul sang Batosai asli dan menyelamatkan Kaoru. Udo Jin-ei pun menyadari kalau pria ini adalah Batosai yang asli. Tak lama kemudian, para polisi mulai berdatangan. Lalu Batosai dan Kaoru pun segera berlari menuju ke dojo milik Kaoru. Keesokan harinya, Kaoru terlihat sedang bersih-bersih dan ditemani murid satu-satunya bernama Myojin Yahiko. Kemudian dojo milik Kaoru didatangi oleh segerombolan preman yang bermaksud membeli dojo itu. Namun para preman itu bertindak tidak sopan dan malah merusak fasilitas yang ada di sana. Dan tiba-tiba dari belakang datang sang Batosai dan langsung menghajar para preman itu. Setelah itu, sang Batosai mengatakan bahwa teknik yang dipakai adalah Kitten Mitsurugi Ryu, di mana teknik itu dilakukan untuk melawan banyak musuh sekaligus. Semua orang di situ termasuk Kaoru sadar kalau pria yang menolongnya adalah sang Batosai asli. Tak lama datang rombongan polisi memeriksa keadaan. Sang Batosai mengaku kalau ialah yang melakukan kekacauan ini. Lalu sebelum polisi membawa sang Batosai, Kaoru bertanya nama asli sang Batosai. Kemudian sang Batosai pun menjawab bahwa namanya adalah Kenshin Himura yang artinya jantung pedang. Sementara kini terlihat Kenshin berada di dalam penjara. Tak lama kemudian Saito datang dan mengajak Kenshin menemui Laksamana Yamagata. Lalu Saito menjelaskan bahwa banyak beredarnya opium di kalangan masyarakat. Saito menyebut kalau opium ini bisa mengancam bangsa dan negara. Kemudian Yamagata meminta bantuan Kenshin dengan imbalan jabatan di kemiliteran Jepang. Namun Kenshin pun menolaknya karena ia sudah tidak ingin ada pembunuhan lagi. Lalu Saito itu menguji Kenshin untuk membuktikan bahwa Kenshin bisa melindungi orang lain tanpa membunuh. Kemudian mereka berdua bertarung sampai membuat Kenshin terluka karena terkena pedangnya sendiri. Setelah itu, Yamagata akhirnya menghormati keputusan Kenshin yang sudah tidak ingin membunuh lagi dan kemudian membebaskan Kenshin. Sementara itu, Megumi yang lari ketakutan di tengah derasnya hujan, tak sengaja ia bertemu dengan Yahiko. Di depan penjara kepolisian, Kenshin dijemput oleh Kaoru. Awalnya Kenshin menolak untuk ikut Kaoru karena masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Namun Kaoru mengerti bahwa setiap orang punya masa lalu yang ingin dihapus dan ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akhirnya Kenshin pun bersedia mengikuti Kaoru, guys. Sesampainya di dojo, Kaoru memperkenalkan Yahiko kepada Kenshin. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita dari dalam kamar mandi. Wanita itu bernama Megumi. Yahiko ternyata membawa Megumi ke dojo itu. Hal itu membuat Kaoru kaget dan cemburu saat Megumi berkenalan dengan Kenshin. Kaoru kemudian memberi Kenshin baju peninggalan ayahnya. Kenshin merasakan hal yang berbeda di dojo itu, di mana ia merasa seperti berada di rumah sendiri. Keesokan harinya, Kaoru mengajak Yahiko, Megumi, dan Kenshin untuk makan malam di restoran. Wujud rasa terima kasihnya kepada Kenshin yang telah menyelamatkannya.
Tak lama datang Kanryu dan anak buahnya. Megumi yang melihat Kanryu segera bersembunyi ke dapur. Melihat Kenshin, Naoto membuat Kanryu langsung menghampirinya. Ia mencoba menawarkan pekerjaan untuk Kenshin sebagai anak buahnya dengan imbalan uang yang sangat banyak. Namun Kenshin menolaknya mentah-mentah, yang Naoto membuat malu Kanryu dan juga kesal. Lalu datang seorang pria yang bernama Sanosuke Sagara, di mana Sanosuke Sagara mengatakan bahwa ia menginginkan uang itu dan bisa mengalahkan sang Batosai. Tak berlama-lama, Sanosuke pun kemudian menantang Kenshin untuk bertarung. Mendengar itu, Kenshin bersedia dan mengajaknya bertarung di luar. Lalu Sanosuke memperlihatkan pedang besar miliknya yang bernama Zanbato. Di dalam pertarungan, terlihat Kenshin dengan mudah menghindari serangan demi serangan dari Sanosuke. Merasa lelah, Sanosuke pun menyudahi pertarungan itu. Lalu Kenshin pun pergi meninggalkannya. Kanryu pun terlihat marah karena tidak bisa mendapatkan Kenshin menjadi anak buahnya. Keesokan harinya, Kenshin dan Kaoru melihat tempat pembunuhan yang ternyata itu disebabkan oleh Jinei kemarin malam. Lalu Kenshin melihat seorang wanita yang menangis di samping jasad orang yang dikasihinya. Hal itu pun membuat Kenshin teringat masa lalunya, di mana saat masih berumur belasan tahun, ia sudah bekerja kepada pemerintah untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Ketika sedang ditugaskan untuk membunuh beberapa orang, Kenshin tersayat pedang di pipinya. Lalu tanpa ampun, Kenshin pun menghabisi para musuhnya. Kemudian ia melihat seorang wanita yang menangis karena orang yang dikasihinya telah dibunuh oleh Kenshin. Hal itulah yang membuatnya bertekad untuk tidak menjadi seorang pembunuh lagi. Malam harinya di kediaman Kanryu, terlihat ia membuka paket yang berisi senjata berat otomatis. Lalu Kanryu berniat menjual opiumnya ke seluruh daratan Jepang. Keesokan harinya, saat Megumi sedang mengambil air, ia dihampiri oleh salah satu anak buah Kanryu, di mana anak buah Kanryu memperingatkan akan terjadi hal yang mengerikan. Tak lama kemudian, saat Kaoru dan Kenshin sedang memasak, banyak orang berbondong-bondong membawa anak mereka yang terlihat sakit. Megumi kemudian memeriksa air di tempat itu, yang ternyata air di sekitar dojo sudah diracuni oleh Gate. Lalu Megumi segera menyuruh yang lainnya untuk membeli bahan-bahan obat sesuai petunjuknya. Dan mereka semua berjuang untuk menolong orang-orang yang keracunan. Singkat cerita, mereka berhasil menyembuhkan orang-orang yang keracunan, guys. Saat mereka istirahat, Kenshin menemui Megumi yang sedang duduk di pinggir sungai. Kenshin pun bertanya asal-usul Megumi, yang ternyata keluarga Megumi adalah keluarga dokter terhormat sepanjang generasi. Namun saat perang Aizu, semua anggota keluarga Megumi terbunuh kecuali Megumi sendiri yang selamat. Lalu Megumi pun bertanya asal-usul luka di pipi Kenshin. Kenshin pun menjawab satu goresan berasal dari samurai muda yang telah ia bunuh itu. Dan goresan lainnya berasal dari istri samurai muda itu. Kemudian Megumi menjelaskan bahwa dirinya sebatang kara dan terpaksa bekerja kepada Kanryu agar bisa bertahan hidup. Malam harinya, Megumi ternyata diam-diam kembali ke kediaman Kanryu. Kenshin dan Sanosuke yang mengetahui hal itu berencana untuk menyerang kediaman Kanryu dan menyelamatkan Megumi. Saat tiba di ruangan Kanryu, ternyata Megumi membawa belati dan berniat membunuh Kanryu, namun sayangnya, aksi Megumi ini bisa dihentikan oleh anak buah Kanryu. Tak lama kemudian, Kenshin dan Sanosuke datang dan menerobos masuk ke markas Kanryu. Mereka berdua bertarung dengan ratusan anak buah Kanryu. Dari atas Kanryu melemparkan uang, di mana ia akan memberikan imbalan yang besar bagi siapa saja yang mampu membunuh Kenshin. Namun Kenshin dan Sanosuke mampu melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Setelah itu, di lantai dasar mereka dihadang oleh salah satu anak buah Kanryu yang bernama Inui Banjil. Kemudian Sanosuke bertarung melawan Inui dengan tangan kosong. Sementara Kenshin sendiri pergi ke lantai 2 untuk mencari Kanryu dan Megumi. Setelah sampai di lantai 2, Kenshin dihadang oleh Gen. Saat Gen membuka topengnya, terlihat bekas luka di wajahnya. Kenshin dan Gen pun bertarung. Dengan kelicikannya, Gen pun menyerang Kenshin dengan senjatanya. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Namun kesabaran Kenshin berbuah hasil walau dengan susah payah, akhirnya Kenshin dan Sanosuke bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa membunuhnya. Setelah itu, kemudian mereka sampai di depan pintu ruangan Kanryu dan tiba-tiba Kanryu menembakkan senapan mesin miliknya.
Lalu datang Saito di tempat itu yang diberitahu oleh Yahiko. Setelah mengetahui kelemahan senjata milik Kanryo, Kenshin dan Sanosuke kemudian mengalihkan perhatian Kanryo. Saat perhatiannya teralihkan, Saito kemudian muncul dan dengan cepat dia yang menerjangnya, sehingga membuat Kanryo terlepas dari senjatanya, yang akhirnya Kanryo berhasil ditangkap oleh Saito. Sementara Kenshin dan Sanosuke berhasil menemukan dan menyelamatkan Megumi. Namun ternyata saat mereka sedang bertarung di kediaman Kanryo, Kaoru diculik oleh Jin-E, di mana saat itu Jin-E yang menculik Kaoru ke tengah hutan. Tak lama kemudian, Kenshin berhasil menemukan Jin-E dan Kaoru. Kenshin terlihat sangat marah, lalu ia segera mengeluarkan pedangnya dan mulai bertarung dengan Jin-E. Walaupun Kenshin sempat kewalahan menghadapi Jin-E, lalu tiba-tiba Jin-E menggunakan jurus Shinoipo kepada Kaoru, di mana jurus itu melumpuhkan paru-paru Kaoru yang membuatnya hanya dapat bertahan hidup selama 2 menit saja. Untuk mengatasi jurus itu, tak ada jalan lain kecuali membunuh Jin-E. Dan kali ini, mimik Kenshin terlihat berbeda, di mana mimiknya terpancar wajah Batosai sang pembantai yang kembali muncul. Kemudian Kenshin mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus Ryusuisen dan menebas kepala Jin-E. Namun karena mata pedangnya terbalik, Jin-E pun masih bisa bertahan. Lalu sekali lagi Kenshin mengeluarkan jurus Saoryusen. Dengan sarung pedangnya, ia mematahkan otot dan persendian Jin-E, yang membuat tangan kanannya lumpuh permanen. Demi menyelamatkan nyawa Kaoru, Kenshin membalikan pedangnya dan bersiap membunuh Jin-E. Saat akan mengayunkan pedangnya, terdengar teriakan Kaoru yang menghentikannya, di mana Kaoru tidak ingin Kenshin membunuh lagi dengan alasan apapun. Kenshin akhirnya tersadar, tapi tiba-tiba Jin-E bangkit kembali dan ia pun menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Dengan kata lain, Jin-E melakukan bunuh diri. Setelah pertarungan berakhir, Kenshin membawa Kaoru yang terluka kembali ke dojonya. Sementara di markas Kanryo, akhirnya Kanryo dan anak buahnya ditangkap dengan barang bukti opium miliknya. Di lain sisi di dojo Kamiya-Kashin, terlihat Kaoru yang terbangun dari pingsannya dan tidak melihat Kenshin. Hal itu auto membuat Kaoru mencari Kenshin karena ia takut Kenshin kembali mengembara. Saat Kaoru akan keluar dojo, ia melihat Kenshin di hadapannya, yang ternyata Kenshin pergi sebentar untuk membeli sayuran. Dan kini Kaoru tidak sendiri lagi, karena di dojonya, Kaoru berkumpul bersama Kenshin, Megumi, Sanosuke, dan Yahiko sebagai keluarga barunya. Hal itu membuat Kaoru berkaca-kaca, sampai meneteskan air mata bahagianya. Itulah alur cerita film Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan yang dirilis tahun 2012 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.